Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, fakta baru terungkap dari kasus pencabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tebo. Sebelumnya korban P yang masih di bawah umur dicabuli kakek dan ayah tiri korban. Kakek dan ayah tiri korban sudah ditahan di Polres Tebo. Kali ini penyidik Polres Tebo sudah memanggil LS yang merupakan pacar korban. Hal itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Reska Anugras pada Rabu 23 Februari 2022. AKP Reska Anugras mengatakan LS yang merupakan pacar korban sudah mengakui perbuatannya. LS mengaku menyetubuhi korban sebanyak 9 kali dilakukan di kebun sawit. LS pernah menjalin asmara dengan P. Pada saat itu sebelum menyetubuhi korban, LS menjanjikan ke P akan menikahinya. Sampai saat ini 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Operasi baru saja dilakukan. Berita kedua, 1 orang pria berinisial JP diamankan tim gabungan antik Polda Jambi dari kawasan Pulau Pandan pada Rabu 23 Februari 2022 pagi. JP ditangkap petugas saat akan keluar dari kawasan Pulau Pandan. Saat itu petugas melihat gelagat mencurigakan JP dan akhirnya diberhentikan untuk dilakukan tes urin. Benar saja setelah tim dari Bidokes Polda Jambi melakukan cek urin, JP terbukti mengkonsumsi sabu-sabu. Pengakuannya ia baru saja menggunakan sabu-sabu. JP diketahui merupakan warga Batam datang ke Jambi untuk bisnis pakaian. Saat ditangkap JP mengaku akan berangkat ke Batam dengan via jalur udara. Saat ini JP telah diamankan ke Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui dalam operasi antik ini, tim gabungan dari Ditres Narkoba Polda Jambi, Bidokes, Sabara dan Ditlantas Polda Jambi menyisir kawasan Pulau Pandan dan Danau Sipin Kelurahan Lego. Tidak hanya itu, petugas juga turut kerahkan seekor anjing pelacak atau K9 selama operasi. Pantauan di lokasi tim dibagi menjadi 2, tim 1 menyisir kawasan Danau Sipin sementara tim lainnya menyisir Pulau Pandan. Setiap gang diperiksa oleh petugas untuk memastikan kawasan tersebut bersih dari peredaran narkoba. Kanit 1 Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Jambi Kompol Gokma Sitompul mengatakan, hasil operasi ini kawasan Pulau Pandan dan Danau Sipin terpantau sepi dari peredaran narkoba. Berita ketiga, Badan Narkotika Nasional Kota Jambi berhasil meringkus 2 pengedar sabu-sabu pada Kamis 17 Februari 2022. 2 pengedar yakni SN dan SK ditangkap di wilayah Suak Kandis kilometer 7 Desa Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu, Muaro Jambi. Katim Berantas BNNK Jambi Aibda Eko mengatakan 2 pelaku juga merupakan warga Muaro Jambi. Untuk mengelabui petugas, kata Eko, kedua pelaku membungkus dan menyimpan sabu-sabu dalam bungkus rokok. Penangkapan ini berawal saat timnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh kedua pelaku. Mendapat informasi, tim langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengetahui ciri dan keberadaan 2 pengedar tersebut. Tidak butuh waktu lama, petugas langsung mengetahui keberadaan pelaku dan keduanya ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dari pelaku, petugas amankan barang bukti sabu-sabu sebanyak 81.635 gram yang disimpan di dalam kotak rokok. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini kedua pelaku bersama dengan barang bukti sabu-sabu, 2 unit handphone dan 1 unit sepeda motor telah diamankan ke kantor BNNK Jambi. Tidak hanya itu, pelaku juga dijerat dengan Undang-Undang Penyalahgunaan Narkoba dengan ancaman 20 tahun penjara. Berita keempat, personil kepolisian di Kabupaten Sarolangun dikerahkan untuk memeriksa masyarakat yang melintas di simpang kantor Bupati Sarolangun. Masyarakat maupun pengendara dari luar Kabupaten Sarolangun yang melintas langsung dimintai untuk divaksin di gerai yang disediakan. Bupati Sarolangun C. Endra menilai cara tersebut efektif untuk mengejar target capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Jambi. Ia mengatakan dengan cara menyetop para pengendara tidak lagi melakukan sosialisasi, melainkan pengendara yang belum vaksin langsung divaksin. Menurutnya saat ini tindakan yang dilakukan pihaknya dan bersama kepolisian ialah tindakan setengah memaksa. CE menjelaskan, pelayanan administrasi di kantor kecamatan yang diharuskan menggunakan bukti vaksinasi COVID-19 belum memancing masyarakat untuk banyak divaksin, dengan menyetop dengan memberikan solusi dan diberikan vaksin. Sementara itu, CE berujar bahwa gerai vaksin yang digelar tak jauh dari kantornya itu menyediakan vaksin pertama hingga ketiga.
Berita kelima, 6 titik aliran sungai dengan hasil keseluruhan tercemar. Hal itu diketahui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarawangun setelah melakukan pemantauan dan pengambilan sampel. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Sarawangun, Eva Rianti menyebutkan, ke-6 titik sungai itu pertama di Sungai Tembesi Hulu, Desa Dusun Dalam. Selain itu, pencemaran aliran sungai bisa jadi peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk maraknya aksi ilegal yang dilakukan. DLH Sarawangun tidak mengambil sampel di Sungai Limun Hilir karena sudah diambil alih oleh DLH Provinsi Jambi. Ke-6 titik sungai itu diambil sampel per tahun 2 kali dengan metode 6 bulan sekali dalam satu musim. Ia menjelaskan untuk Sungai Batang Asai Hulu, Sungai Batang Tembesi Hilir, dan Sungai Air Hitam masuk dalam kategori tercemar ringan. Sedangkan untuk Sungai Batang Asai Hilir, Sungai Batang Tembesi Hulu, dan Sungai Limun Hulu itu masuk dalam kategori tercemar sedang. Dengan kondisi air sungai tersebut, Eva mengaku kalau untuk dikonsumsi harus dilakukan pengelolaan seperti PDAM. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.